Kamu kerja membuat uang, dan gimana kalau kisah kamu, rahasia biar uang yang kerja buat kamu? Halo investor muda, selamat datang kembali di Sirap Investment Plus 2.0. Pada episode kali ini, kita bakal bahas investasi bukan cuma saham. Nah, kita sering mendengar tentang investasi saham, tapi sebenarnya masih banyak pilihan yang mungkin lebih cocok untuk kamu. Di video ini, aku bakal jelasin step by step jenis-jenis instrumen investasi yang bisa kamu pertimbangkan. Nah, yang pertama ada saham, alias surat kepemilikan perusahaan. Kalau kamu beli saham, artinya kamu beli sebagian dari perusahaan itu. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungannya bisa dari dividen dan kenaikan harga saham. Tapi perlu diingat ya, resiko ini juga tinggi karena harganya bisa turun. Yang kedua ada reksadana. Kalian mau investasi tapi punya banyak kesibukan dan gak mau pusing untuk analisis? Reksadana jawabannya. Di reksadana, uang kamu dikelola oleh manajer investasi dan disebar ke berbagai aset, mulai dari saham sampai obligasi. Nah, di reksadana itu ada 4 jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana campuran, dan yang keempat ada reksadana saham. Reksadana pasar uang. Jenis reksadana ini berinvestasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Cocok nih untuk investor yang dengan profil risiko rendah yang menginginkan likuiditas yang tinggi dan stabilitas nilai investasi. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Sebagian besar dana dikelola dalam bentuk obligasi jangka menengah hingga panjang. Imbal hasilnya cenderung lebih tinggi dari pasar uang, namun tetap relatif stabil, sehingga sesuai untuk investor yang mencari keuntungan moderat dengan risiko yang terbatas. Dan yang ketiga, reksadana campuran. Menggabungkan instrumen saham dan obligasi dalam suatu portofolio, jenis ini menawarkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko, ideal bagi investor yang memiliki tujuan jangka menengah dengan toleransi risiko yang sedang. Dan yang keempat atau yang terakhir, reksadana saham. Fokus pada investasi di pasar saham, reksadana ini memiliki potensi imbal hasil yang tertinggi, namun juga disertai fluktuasi yang lebih besar. Cocok nih untuk investor agresif dengan tujuan jangka panjang, dengan kesiapan menghadapi volatilitas pasar. Nah, berikutnya ada deposito. Kalau kamu tipe super konservatif, deposito ini bisa dibelikan. Dikarenakan hubungannya tetap, jangka waktu yang jelas, dan dijamin LPS sampai 2 miliar. Tapi perlu dicatat, returnnya juga relatif kecil. Selanjutnya ada obligasi. Ini surat utang dari pemerintah atau perusahaan. Contohnya seperti OI atau sekuritas. Cocok buat kamu yang cari pendapatan tetap lewat kupon dan risiko obligasi lebih rendah dibanding saham. Obligasi juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada obligasi negara. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran atau kebutuhan pembangunan. Contohnya seperti obligasi retail Indonesia dan sekuritas. Biasanya dianggap aman karena dijamin oleh negara. Kedua, ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk mendapatkan dana segar. Risikonya lebih tinggi dibanding obligasi negara, tapi imbal hasilnya juga cenderung lebih besar. Cocok buat investor yang cari keuntungan lebih besar dengan toleransi risiko sedang. Yang ketiga, ada suku obligasi syariah. Obligasi ini berbasis prinsip syariah, jadi tidak mengandung bunga atau riba. Investor mendapatkan imbal hasil dari bagi hasil atau sewa aset. Cocok untuk yang ingin berinvestasi sesuai nilai-nilai Islam. Yang keempat, ada obligasi daerah. Obligasi daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur daerah. Memang masih belum terlalu umum di Indonesia karena regulasinya cukup ketat, tapi punya potensi besar kalau dikelola dengan transparan. Yang kelima, ada obligasi konversi.
Obligasi ini bisa diubah menjadi saham perusahaan penerbit dalam kondisi tertentu. Menarik buat investor yang ingin potensi kepemilikan di perusahaan, tapi resikonya juga lebih tinggi karena tergantung performa saham. Nah, selanjutnya ada instrumen investasi emas. Emas sudah jadi pilihan investasi sejak zaman dulu. Tapi bedanya, sekarang kamu bisa beli emas secara fisik atau lewat aplikasi digital. Harganya cenderung naik dalam jangka panjang, cocok buat jaga nilai kekayaan. Lalu ada properti. Kamu punya modal besar. Investasi properti bisa jadi pilihan. Nilainya bisa naik, bisa disewakan. Tapi minusnya perlu biaya besar dan gak mudah dijual cepat. Nah, itu dia 6 instrumen investasi yang ada di Indonesia. Menarik kan? Tapi perlu diingat bahwa semua instrumen investasi punya risikonya masing-masing. Jadi, pilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu. Jangan asal ikut tren, tapi pahami dulu mengenai instrumen investasi yang akan kamu pilih. Sekian dari episode Skill Up Investment kali ini. Sampai ketemu lagi di Skill Up Investment kelas selanjutnya. Bye!